Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa, tanggal 1 bulan Maret 2022. Untuk market XAU USD di time frame D1. Kalau kita perhatikan ya di time frame D1 dari pergerakan kemarin ya di sini ada perubahan ya, ada perubahan di mana tekanan seller ya terjadi penolakan kuat oleh buyer ya, yang akhirnya membentuk posisi candle turun. Tapi kalau kita lihat ekor dan body di candle ini ya, ini tekanan dari buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya, sama-sama kuat ya kalau kita perhatikan, dan saat ini masih bergerak di kisaran 1879 sampai dengan 1916, masih bergerak di kisaran area sini ya, belum ada breakout area ya, yang sesuai yang saya bilang kemarin ya. Kalau nantinya pergerakannya, kalau memang karena tekanan seller ini kan juga cukup kuat ya, kalau kita perhatikan di candle sebelumnya ini ya di time frame daily. Nah ini masih kuat mendorong posisi XAU USD untuk mendorong kekuatannya mencoba menembus level 1879. Tapi kalau kita lihat diperhatikan di sini kan beberapa kali tes uji 1879 masih gagal ya. Dan di sini kalau kita perhatikan pun ya ini membentuk area sideways ya, area sideways yang dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi kalau terjadi sideways area seperti ini, ada area resisten dan ada area support yang dia harus berhasil membreakout, istilahnya seperti itu. Yang breakout yang mana dulu, yaitu yang akan nanti baik akan meneruskan tren atau akan terjadi pembalikan tren ya. Ini untuk saat ini yang bisa kita perhatikan di time frame daily ya. Kalau dari struktur posisi, memang struktur candle yang terbentuk ya di sini susunannya adalah trennya masih kuat naik. Perhatikan dari breakout posisi ini ya sampai dengan harga saat ini memang kecenderungannya masih kuat naik. Makanya di sini pembatasannya adalah di level area 1879. Kalau dia break di bawah ini baru kondisi market akan terjadi penurunan gitu loh. Tapi kalau nanti ini hari ini dia berhasil breakout 1916 ya, kemungkinan dia akan menuju ke area yang lebih tinggi, yaitu bisa tes 1948 ya, mendekati area sini ya. Tapi kalau nanti dia berhasil break di bawah 1879 ya, dia akan retest ke area 1846. Apakah nanti di sini akan terjadi pullback ya, kita belum tahu. Nanti kita lihat pembentukan pattern yang terjadi ya. Oke, saya lanjutkan di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Kita perhatikan di time frame H4 ya teman-teman ya. Di sini dari pembukaan kemarin ada terjadi yang namanya gap up ya, cukup tinggi banget ya naiknya ya. Nih langsung naik hingga di area level 1900 di kisaran 26 ya, ini kenaikannya ya. Tapi di sini dorongan seller memang terbukti masih sangat kuat. Kemarin juga saya gambarkan area imbalance ya, order block di area sini ya. Ya, ini belum berhasil breakout 1931 ya. Jadi masih kecenderungannya kuat turun ya di area ini. Ya, kemarin terjadi penurunan ya sesuai yang saya sampaikan, tapi di sini ada tekanan buyer ya, dan dia bergerak lagi di area 1916, dia turun lagi ya sampai dengan level 1800 kisaran 78 ya. Di area sini terjadi penolakan pada buyer lagi ya hingga ditutup di kisaran 1908. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk di time frame 4 ada pembentukan sideways ya.
ini area sideways ya. Nah, ini masih bergerak di kisaran area sini ya, di kisaran 1879 sampai dengan 1916 atau 1920 ya, di area imbalance. Apa yang bisa kita dapatkan ya di posisi seperti ini ya, yang tentunya jika terjadi sideways ya, strategi untuk kita entry pun ya, kalau dia mendekati area resisten ya di area 1916 atau 1920, kalau selama dia belum berhasil breakout di atas 1931 ya, kemungkinan besar bisa sell area 1916 sampai 1920. Dengan syarat ya, ingat ya, dengan syarat ada pembentukan pattern yang terbentuk di area 1916 sampai 1920. Yang belum paham mengenai pattern ya, pattern itu adalah nama-nama atau pembentukan jenis seperti ini, bearish engulfing ya. Nah, ini bearish engulfing juga, ada pembentukan impulsive bearish ya, atau bearish pin bar ya, atau doji, itu nama-nama pattern. Makanya di sini teman-teman tunggu pembentukan pattern terjadi baru entry posisi. Kalau belum terjadi pembentukan pattern ya, tolong dipantau dulu aja, jangan nafsu keburu-buru ambil posisi gitu loh. Tapi ya semua keputusan ada di tangan Anda ya. Yang penting Anda paham di mana saat Anda pengambilan posisinya itu ya. Jika ada terjadi kesalahan, Anda bisa menangani yang namanya solusinya. Jadi tidak barbar ketika Anda trading. Oke, jadi ini ya yang bisa kita perhatikan ya, area sideways ya, berkisaran di 1879 sampai dengan 1916 atau 20. Oke, kita coba sekarang lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H1. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H1 untuk target entry kita ya hari ini di posisi berapa, kita perhatikan ya. Kalau dari posisi pembukaan kemarin ya, setelah terjadi gap up ini ya, ini setelah terjadi gap up ada tekanan turun ya, mendekati area level psikologi 1893 ya, terjadi penolakan oleh buyer ya, kemudian menyentuh 1916. Perhatikan di sini ada bearish engulfing ya. Inilah yang saya maksud pembentukan pattern yang terjadi di time frame H1. Boleh sell area sini ya, dengan batas stop loss di atasnya ini ya, di atasnya bearish engulfing ini ya, di atasnya ini boleh ya, dengan target penurunan sampai dengan di kisaran 1893. Acuannya adalah support area ini ya, support ini, yaitu bertepatan di level psikologi. Nah, likuidasi bisa di area sini, kan lumayan ini, tinggi loh ini profitnya ya. Ini bisa 3/1 nih kalau kita ambil posisi di sini, batas stop lossnya di sini ya. Kemudian ada tekanan buyer di akhir sesi penutupan ya, dari sini tekanan buyer yang cukup kuat ya, menekan lagi hingga melebihi dari 50% dari pergerakan ini ya, dan ditutup di atas level 1904 ya. Kalau kita perhatikan ya, di time frame H1 pun ada pembentukan area sideways ya, masih berkisaran di area sini, belum ada perubahan yang signifikan ya, dan belum ada breakout di kisaran 1879 ataupun di 1916 sampai dengan 20. Untuk entry-nya ya di time frame H1 yang pertama ya, perhatikan di area 1916 sampai dengan 1920. Bisa sell area sini ya, yang pertama sell area 1920 sampai 1916 ya, setelah nanti ada pembentukan pattern. Ingat ya, pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini baru boleh sell ya. Dan batasan kerugiannya ya itu di atasnya 1931 ya, karena kalau sudah breakout di atas 1931 ya, kemungkinan dia akan berlanjut naik ya, sudah tidak lagi dia bergerak di kisaran ya atau sideways, tapi dia akan melanjutkan tren naiknya, akan tes 1948. Itu yang pertama ya, perhatikan sell area sini. Dan ingat ketika entry-nya ya, ketika entry-nya tunggu pembentukan yang namanya pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya.
gunakanlah formula yang sudah saya sampaikan, ada namanya TAT ya. Nanti saya akan masukkan di deskripsi ya. Belajar Yuk itu sudah ada juga di playlist ya, nanti mungkin saya akan cantumkan di atas ini linknya ya, perhatikan di situ ya untuk strateginya supaya teman-teman juga nggak bingung. Terus kemudian yang kedua, jika dia ada koreksi turun ya berkisaran 1882 area sini sampai dengan 1893 ya, ini bisa ambil posisi buy ya, asalkan ada pembentukan pattern juga ya. Tapi selama belum ada pembentukan pattern jangan buy area sini ya. Itu karena nanti kalau dia breakout di bawah 1879 ya, pergerakannya akan kembali turun lagi ya. Nah, kembali turun lagi sampai di level 1846 retest area situ ya, karena 1879 ini adalah strong support terkuat ya area sini, dan ini strong resistance terkuat area sini, makanya masih bergerak di kisaran ya. Itu aja, jadi perhatikan di area-area penting ya, ada area support, ada area resisten ya, itu wajib diperhatikan ya. Kalau memang nanti ada pembentukan pattern di area situ, boleh ambil posisi sell ya di atas ini, atau ambil posisi buy di atasnya 1879 ya, selama ada pembentukan pattern. Kalau belum ada pembentukan pattern ya jangan ada transaksi dulu, pantau aja dulu sampai benar-benar terjadi pembentukan pattern. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di market XAUUSD ya. Semoga teman-teman semua untuk hari ini ya, di bulan Maret ini bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, atau bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa selalu support Zona Forex ya, share dan bagikan channel ini atau video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.